Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wala in kunta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wala in akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisu ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu yastahzi'un. Wa ma min dabbatin ora ana utawi kehidupan ning diwae. Dadi at-tangkir yufidu ta'min. Utaimin ku zaidatun zaidah fil ardi ing dalem bumi. Iya taidaba iku ma perkara dabba ingkang melata apa ma alaiha ing atase arat utawa ingkang gremet apa ma cara kena maknane ingkang gremet ingkang lumaku apa ma fil ardi ing dalem bumi. Illa ala wahi kecuali ku ing atase Allah rizquha utawi urusan rezekine dabba. Takafala tegese nanggung sapa Allah bi rizqiha fatan khale utawa krana anugrah mindu saking Allah taala. Wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah taala mustaqarraha ing nggon tetepe dabah. Maskanaha tegese domisiline dabah utawa panggonane dabah di dunya ing dalam dunya. Awis sulbi utawa ing dalam sulbi niku tenggene tulang iga wong aran. Wa mustauda'aha lan nggon terakhire nggon titipane dabak ba'dal mauti sause mati warrahimi awir rahimi utawa zaman ing dalam rahim. Kullun saben-saben siji masa ing perkara pikira kang disebut apa ma iku fi kitab ing dalam kitab utawa catatan mubin ingkang jelas. Bayinen tegese ingkang jelas. Wa di alkitabul bayin wa Allahul mahfuz iku Allah mahfuz. Wa wa Allah wa alladzi khalaqa ingkang menciptakan ingkang wujudna sapa ladi ingkang utawa dudono sapa ladi kang wujudna sapa ladi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan ing bumi. Fi sittati ayamin ing dalem masa 6 hari utawa 6 hari utawa 6 masa. Awalnya dikawitane sittatu ayam ku ala hajji wa hajj. Wa akhiruha di akhir ayam ku al-jum'ah iku jum'ah. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Wa kana lan ana ku arsyuhu arase Allah taala qabla khalqihima sedurunge gawe samawat lan aras. Arase Allah alal ma iku ing atase banyu. Wa wa timma iku alamat nirih ing atase gegere angin, ing atase gegere angin. Soale maknane ngoten. Liya bluwakum supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh. Utawi dawuh liya bluwakum muta'alliqun ta'alluq bi khalaqa khalaqa. Ay khalquhuma wa ma fi ma yumanafu lakum ay khalquhuma tegese utawi menciptakan samawat lan arat wa malan apa wae fi maka ing dalam samawat lan arat iku manafu iku pira-pira kemanfaatan lakum kedue sira kabeh wa masaliku lan pira-pira kemaslahatan liyahtabirakum supaya nguji sapa Allah kum ing sira kabeh ayyukum ahsanu amala. Ayukum taidini sira kabeh ahsanu kuwe bagus apane amalan apane prilakune utawa napa aktivitate utawi napane atwa tegese luwe taatil lahi maring apa wala ingkul ta'ala nalikane ngucap sira ya Muhammad wa Muhammad lagu maring kufar ora ngucap innakum mab'utsuna min ba'dil maut innakum sak temne sira kabeh mab'utsuna iku den bangkitna sira kabeh min ba'dil maut sanging sause mati sing sampean kenali layakulan naik dene ngucap sapa alladzina kafaru wong kafir in hadza ma hadzal Qur'an tegese ora ana ta iki Qur'an annatiku ingkang ngucap bil ba'si lan ba'as waladilan perkara takulu kang ngucap sira Muhammad ing lazi ku ila sihrun kecuali sihir mubinun ingkang jelas bayinun tegese ingkang jelas wa fi qira'atin am sisi qira'ah sahirun utawi ora ana te sira Muhammad iku sahirun kecuali tukang sihir
Wal musyaru ta kang den isyara ilahi maring dawuh satir mubin iku annabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala in akhirna nalikane ngakhirna ingsun nunda sapa ingsun anhum anil kufar alaga ing siksa. Tak tunda ila maji umatin tumeka maring tekane tempo awqat den tegese tekane tempo maju daden kang iso diitung kalian jari kang iso diitung gampang. Layakulun naiktine komentar sapa kufar istizaan halengnya mayak bisu mau ta apa iku yak bisu iso mengekang apa malu ing adab. Dikesemat keseu te apa yamna iso ngalang-alang apa malu ing adab minan luzul saking tumurun. Wala dawuh sapa wa ta'ala ala yauma yati lain sama surupan anhu. Ala ilinga yauma yati dan dinane teka apa adab him ing kufar. Laisa iku ora ana apa adab ku masrufan iku iso den enggono den belokno. Matbu'an tegese den belokno anhum saking kufar. Wa haqalan tumiba enazala tegese tumiba bihim lan kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar bihi lan magi yastaziuna iku padha gawe pelecehan gawe ngenyak sapa kufar nalaja saking siksa. Wala nyatak nalan nalikane ngicipno ingsun alinsana ing manusa al kafira ingkang kafir minna sange ingsun Allah ingsun icipno rahmatan ing siji kenikmatan rinan tegese sugih. Nak goni ini sing paling rinan tegese ing sugih. Wasihatan lan kebugaran atau kesehatan. Tumma naza'na mongko nuli nyabut sapa ingsun ha ing lan nikmat minggu saking kafir. Innahu la ya'usun kafir. Sak temene kafir la ya'usun akeh putus asane kono untuk akeh putus asane min rahmatillah ing rahmati Allah. Kafurun toh akeh kafire syadidul kufri tegese banget kafire bi iklan Allah. Wala inazakna nalikane nyepno ingsun ing kafir na'ma ing kenikmatan ba'da turro asause anane musibah. Fakren tegese kepikiran wasyiddaten lan kangelan kesulitan. Matat hu ingkang mekenani utawa ingkang gepok apa nakmak hu ing kafir. Layaku lan naitine ngucap sapa kafir zahabat sayyi'atu anni. Zahabat dadi ilang apa sayyi'atu berapa musibah ail maso iku tegese berapa musibah anni saking ingsun. Walam ya tawakkul lan ora arep sapa kafir zawalah ing ora anane sayyi'at. Wala syakara lan ora nyukuri sapa kafir alaiha ing atase ora anane sayyi'at. Inna wa ta'amna kafir iku laparikun yektine akeh bungae. Batirun tegese bunga sing over sing angkuh. Fakurun ton nyombongi alam nasi ing atase menungsa. Bima lan perkara uti akan diparingi sapa kafir. Illal ladina sabaru. Elatina ladina tabne kecuali wong akeh sabaru kang sabar sapa ladina ala dharra ing atase bahaya. Wa amilan padha nglakoni sapa ladina sholihati boro-boro ngamal saleh sing nikmat ing dalem boro-boro kenikmatan. Ulai kau te mengkono-mengkono kabeh sing sabar lan amil sholihat. Iku lagum tetep kedhi ulai ka maghfiratun utawi pengepuranan wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Wa di ajrun kabir iku al jannati iku swarga. Wa di al ajrul kabir utawi ajrul kabir iku al jannati iku swarga. Wong kula terangno masalah rezeki ini sekedap mungkin sing napa. Sing kula terangno masalah penciptaan langit dan bumi ngangge istilah Quran fi sittatin ayat. Masalah rezeki mun kula terangno wingi, pokoke ngendikane Allah taala kabeh penguripan mesti tak tanggung napa rezeki ini. Niku pakem ketika ada pengiran pokoknya asal ana urip wonten napa rezeki. Kemudian manusia secara gampang nafsir rezeki ya kelar mangan. Nah sing kelar mangan rodok tomak ya duwe sepeda motor. Rodok tomak meneh di mobil, karepe meneh pengiran koyo bae di dunya ada utang ran duwe. Itu kan rezeki versi tafsiran napa? Kalau bolak-balik matur pokoknya manusia itu cek kiai, cek profesor, cek dokter itu tetap pintu. Asal jenenge manusia tetap nopo pintu. Dari Quran bahkan al-insan galuman nopo. Kalau tak baleni contoh ini, misalnya saya itu punya satu selera makanan dan makanan itu ada di Malioboro. Kalau kita kena hijab, tentu menganggap nikmat itu kalau hasil mangan dan sesuai rencana. Sehingga kalau warung itu tutup atau uang saya hilang atau terjadi kecelakaan di jalan, terus kemudian saya nganggap tidak dapat nikmat karena tidak sesuai dengan rencana. Kemudian manusia saking bodohnya nganggap menu enak ya mergo makanan enak, menunya cocok
selerane cocok sesuai. Sehingga kalau selera itu yang diinginkan tidak ada juga kecewa. Nah kecewa terus manusia ora iso syukur. Lah pas ora syukur malah pangeran murka. Regane iwak emas tidak nganti piro, regane iwak gurami tidak nganti piro kan duit-duit aja. Yang dilupakan manusia itu begini. Misalnya ikan gurame itu enak, itu karena lidah kamu normal. Paham? Kalau nikmat lidah kamu normal itu sudah nikmat tertinggi, harusnya untuk gurame taora, nikmat tertinggi adalah kue iso mbayangno gurame. Nah, itu artinya sekarang dalam keadaan lidah Anda normal, jantung Anda normal, perut Anda gak diare, gak mual normal. Harusnya nikmat tertinggi adalah keadaan jasad Anda yang normal. Kenapa satu nikmat yang spektakuler, yaitu semua organ tubuh kita normal, yang ada tidak normal butuh miliaran atau ratusan juta. Kemudian nikmat itu kamu hilangkan dari perasaan Anda hanya berdasar nikmat kau nak wes kasil mangan ikan apa? Itu kan bodoh amat, sangat bodoh. Alhamdulillah kalau buat nganti bodoh nganti Pak, sampai udah pulau, cuma melok bodoh, paham? Kalau nikmat tertinggi adalah keadaan normal kondisi lidah kita, perut kita, jantung kita, sistem pencernaan kita. Itu nikmat tertinggi. Berarti nikmat untuk ikan gurami itu nikmat yang 0, sekian, tidak begitu penting. Jadi ketemu rapati kecewa. Ketika Anda tidak ketemu kecewa, betapa bodohnya Anda. Dari dokter, dari profesor, dari kiai, dari santri jebule mau kecewa, terima pakanan lele bakar gak kasih. Paham ya? Itu kan bodoh banget. Kenapa? Itu harus kamu sadar. Ternyata nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, lidah kita normal, perut kita normal, sistem pencernaan kita normal. Lah kalau nikmat itu dimulai dari kondisi fisik kita, harusnya nikmat itu sudah tidak perlu bergantung sama kita dapat yang kita inginkan atau enggak. Karena sekarang juga nikmat itu sudah ada. Lah ciri orang mukmin itu kalau setiap saat sudah bisa syukur. Syukurnya tidak usah bergantung pada asumsi, pada khayal, apalagi pada nafsu. Gua bolak-balik cerita ngaji teng Bojonegoro teng Puting. Kulo nu bayangno di bojo pokoke wedok umume wong Islam ten aku cerita. Kulo boten kaya umume kiai utawa umume suami yang didik bojo nggae kopi, nek sing lanang teko dibukakno lawang. Takono tangga-tangga kulo. Kulo nggih kopi dhewe, mboten ate kulo bayangno bojo arep bukakno pintu nggae kopi. Mari kecewa. Nggak ngerti itu yang bojo gitu, ya Islam. Tujuan kalau kita supaya tidak mudah kecewa. Mau coba tiang-tiang, tak ada wangi merantau nih buatan, bukan regani wong. Mereka bayangin bojone itu, dia nih teko pintu dibuka, terus masak, juga no kopi, kopinya anget, pokoknya segalanya serba apa ideal versinya deh. Lihat teko bojone tetap turu, atau angok pusing. Akhirnya kecewa. Lo kecewanya manusia itu sebetulnya dari tomaknya dia, dari dia cara mengasumsikan sesuatu. Dimulai dari cara berpikir yang salah. Salah kasus kula ngaten iki kiai ulama. Seneng ngaji sing ngrungokno agak sing ngaji agak iki giyok. Nak kula nggih boten. Kula bayangno ngaji wis nglakoni perintah Allah, nyebar niku mati Nabi ya sudah. Kula zaman sing ngaji papat nggih semangat, sing ngaji agak nggih semangat. Dadi sampean akeh ora pengaruh ya. Tanyakan yang ngaji saya dulu, cara sampai kan nggih pancen. Ada terus sengaja agak terus sopan santun terus ramisoi gitu, udah dan pengaruh. Karena kalau kita salah, nanti kita akan kena hijab, nggih kena apa? Kalau kenyamanan ngaji dihitung ibadah karena membaca kitab gua, ya sudah karena membaca kitab gua, tidak usah bergantung yang mendengarkan banyak atau tidak banyak. Ya sudah. Kalau makan enak itu bergantung lidah normal, pencernaan normal, ya sudah bergantung itu saja. Kamu tidak usah bergantung sama menu yang kamu ingin. Tetapi jenenge lagi kepengen, Gus, nak kesampean kan belum. Sekarang potensi tidak kesampean itu ada. Kalau dari awal kamu membayangkan pasti ada kebodohan. Wong kadang ra ono kok bayangno mesti ono itu kebodohan. Lah mari kira nikmat ya bodohmu iku, paham ya? Paham ya? Jadi kayak bantah ngono mempertegas kebodohan. Soalnya mungkin lagi kepengen Gus arah kesampean kan gak lega.
Ciri utama orang pandai itu bisa menerima keadaan dan berpandangan luas. Kalau Anda cara berpikir begitu, berarti Anda sempit dan kerdil. Lah sing mari kowe ruwet ya kerdilem bodhomu iku. Lha iku ora usah terusno, bodhomu ora usah apa. Jenenge wong lanang supine di bojo sing gek kopi sing sopan sing bukakno lawan. Lha iku wong lanang sing akan tingkah, akan selera. Lah nek nuruti selera ngono bojomu ya ora tau bayangno di bojo wae golek rezeki kok kedampalan tok Riau ke Malaysia. Di bojo bawa direktur PLN tau apa. Kalau sama-sama selera mereka juga butuh apa? Selera. Piro-piro makhluk gaib kowe ana sing gelem, Pak. Wong golek rezeki wong Bantul kok mati tok napa ri? Riau, misale wong Rembang nganti tok Malaysia. Ya piro-piro cek wong cek wujud. Kadang boten siji tinggal selingkuh, sing larang selingkuh ora entuk duit untuk wong. Kasih duit untuk napa? Untuk wong. Sing lanang ning perantauan yo go wedoan, sing wedoan ditinggal go napa? Apik apa selingkuh apik to kula. Ini daripada salah sitok malah dianat. Nah ngono kan dianat bareng-bareng. Malah satu-satu jelas urusannya napa? Jelas. Jadi kok ketemunya yang rokok, bodoh-bodoh apa? Itu cara kula malah jelas. Kula sering dilapori ngoten. Gus, kula nggih bojo jarene teng Malaysia mun rabi malih. Niku cara hukum seputi Gus. Daripada ngoten kula nggih kudu rabi meneh. Tapi jare Islam kan nakalan. Sing lanang rabi ra usah iddah. Lah kula rabi kudu ngenteni dipegat. Niku terus cara jenenge seputi wah mate. Hukum Islam nak di soal hukum sosial aja jero. Yang itu ditinggal ke Malaysia. Ada berita otentik mengenai Malaysia yang pergi ke Indonesia. Jadi nak selingkuh gampang tok beritanya bang. Nah itu kan terus nikah di sana kan seorang suami nikah di sana apa? Paling jangan poligami gitu mau. Si istri ini kalau orang dipegat kan ke nikah. Padahal dia loro hati kepengen posisi dipegat. Nah prosedur standar Jepang kan misalnya KUA kan misalnya disuruh apa atau apa macam-macam. Ini terus turun jenengan sedikit. Kalau kandani, kalau kan kandani gaya ulama, gaya sosial, gaya ulama tak jawab. Gaya ulama sudah apa-apa ya tak jawab, dia tenang. Jenengan orang dipegat, orang itu rapi menang. Nah dipegat dengan tni ida lagi kira-kira. Tiangnya betul kurang megat pulau. Jenengan tak tahu. Zaman kepengen pegatan, terapegatan masuk tu pengen apa? Dia kalau nak dipegatan, nasib pulau jelas bisa rapi menang. Nak sama nyupen nasib jelas tawarai, tapi kudu ada pulau lama, dan mana ada lama. Maksudnya nasib pun jelas kau pengen orang, pengen urip sampai enak dan terus. Aku rasa ngenteni payu rabi bener, rasa ngenteni dipegat. Saiki juga sampean yakin rahmate Allah. Kowe uji terlantar bojo iku dadi amalem dadi ganjaran. Kowe menderita diuluri ya dadi ngamalem dadi ganjaran. Semulai saiki nek mati ngoten iku nganti ngenteni keadaan kira ora tenang kulo ganjaran yo tenang. Marah. Lah kowe misale aku sebagai ulama nyarono kowe esuk ganjaran ngenteni haji sedekah malah ra iso. Mung kowe kere. Mulai saiki sampean wong apik, mergo didolimi sing lama. Kowe ora tau marah dipegang kok ora di wong liya. Ngono iku yo ora mesti ngono. Saiki sing larang kowe lagi sitok. Yen arep-arep ra di wong liya kok ngono meneh wong loro. Iku yo mesti maslahat kanggo kowe, itu mesti maslahat. Kowe sebagai mukminah iman bahwa itu kehendak Allah. Kalau kamu sabar pasti dapat. Bahwa Anda ingin menempuh hukum formal, misalnya lewat rapat, lewat macam-macam di monggo. Tapi dalam proses itu Anda tidak usah mengeluh. Ini kesuwan pulau BKKI pulau kandani. Jadi KKI BAD ini gitu. Wah pulau tentrem muslim. Mulai nak kesuwan aku takut bejuk ngandani model ulama apa model sosial. Nah model sosial lah ya melok ngeluh. Kayak kiai melarat dilapuri wong melarat terus ngeluh. Jadi podo ngeluh ya kita contohkan apa? Kiai kalau gak ada masalah, gak ada mantu minggat boten jelas. Jadi kayak ini enak. Adik pulau gak mau boten. Gak ada butuh hilang. Di masalah mana diceritain apa? Salah itu anaknya, itu adi cocokan. Akhirnya apa? Piye kan? Nah semari jadi ulama pulau lah cara geronten konstelasi tak takoi. Sampai nganggep pulau sebagai tokoh sosial nopo ulama. Sebagai ulama tak jawab kalau ulama. Karena ala sosial jawaban pulau lebih gampang, beruang itu masalah. Titik.
Menteri Keuangan di masalah nanti direwangi orang Amerika, ngomongnya terima kita malah buyutnya apa? Mungkin gagah presiden, wakil presidennya pusing ngadepi masalah, pemenang kita karuan tidak siapa? Paham ya? Nah itu juga rezeki. Makanya kemudian hikam, andaikan manusia itu memahami al-man'u, artinya satu pencegahan rezeki, adal man'u ainal ato, maka tidak sampai ada yang dikarep itu, bukan sampai yang karepin itu ainal ato, yaitu kahanane roh. Misalnya begini, saya mau ke Malioboro atau saya sekarang mau ke Jakarta. Karena ada hal tertentu, misalnya tidak jadi punya uang atau mobil saya rusak, kan tidak jadi ke Malioboro. Terus saya ngeluh, wah ben Malioboro rasido mobilku rusak. Sebetulnya kalau kamu memahami kan sederhana. Kiwai lungo itu ada potensi tabrakan kecelakaan. Nah rasido lungo itu artinya jelas aman. Jelas aman berpotensi tabrakan, biasanya masalah jelas aman. Selesai. Bagaimanapun menjadi pergi itu ada potensi tabrakan. Dan tidak jadi pergi, artinya lebih Coba kalau kamu cara pandang begitu, alhamdulillah Gusti mobil kula rusak dari redo lunga berarti ora ono kemungkinan kecelakaan. Tapi kan gak sido marung sing disenengi Gus. Kalau kamu seneng marung karena kedonyan, pertanyaan saya tak balik. Ciri utama wong kedonyan mesti kehilangan duwe. Agar ora sido marung kowe sing kedonyan duwe mijek blok-blok bang. Lu selera wong kedonyan intinya kan kepengen kesampaian dunyane. Nak marung kesampaian iso mangan mesti senengi. Nak marung kesampaian iso gegem duwe dunyane niku. Andai kan bisa memahami begitu kan ya baik-baik saja. Jika marung ya syukur, ra itu ya napa? Wong syukur kok digurui blok. Makanya kata yang ngarang hikam, adal man'u ainal atau kalau manusia bisa memahami sunnatullah fil qabdi bal basti, baik Allah saat mengekang atau saat memberi itu adal man'u ainal atau maka sesuatu yang kita kira ada rezeki jebule benar-benar apa? Dan kita sebagai mukmin harus begitu terus sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu nyaman, baik-baik saja. Paham ya? Baik-baik. Anggap aja orang di pengaruh itu berarti orang mungkin adil umat. Bukan. Nah di pengaruh dari ini tambah ke manfaatnya, tambah manfaat. Dan arah di pengaruh berarti gak adil umat. Misalnya ngoten mawon. Nah orang suka sombong itu malah bener. Orang suka sombong biasa ngelajan aku kudu syukur. Gara-gara dia sombong kira karena utang diri. Nak rukun malah langgar. Nanti sombong wong sugih baru kan nyambung lah. Mergo wong larat iso menghujat dekne mergo sombong. Ada rukun kira iso hujat nang utang. Pak, ya anggap ae ngoten maksudnya. Artinya kaya orang larat wong sugih sombong, alhamdulillah kok sombong jas dadi aku ora kepikiran utang. Gampang apa? Jadi gak usah ruwet ngadepi urip betul sana wae. Kenal ya alhamdulillah, melarat kenal sugih, ora kenal alhamdulillah ora ana potensi nopo. Kan tak jadi wong ayu-ayu wajib sombong, gak ada potensi selingkuh. Justru ramah itu mari apa? Bojone Nabi ini diajari sombong. Jadi wong itu apa sing sombong? Terutama sing ayu lho, sing elek amal-amal. Lho tenan iki wonten dalile. Wong wedok niku kesunatane ana sombong. Nggih, terutama sing ayu berbalik Pak. Jadi ketika ada pangeran nyitopi bojone Kanjeng Nabi. Fala tasduk nabil qaul. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa. Ini taqaitunna fala tasduk nabil qaul. Faya tama alladzi fi qalbihi napa? Mas. Iku bojone Kanjeng Nabi jelas-jelas salihah. Kados Aisyah, bojone Nabi sing ayu kira-kira ya Aisyah, Zainab, Sofia. Kalian itu saudara bunder tua teman-teman. Kau bojone Nabi soalnya menak dirasakno paling tahu. Mulyane orang sing luwih tuwa timbang Nabi, ana sing gendut terus macam-macam. Fala takdona bil qauli. Ini taqaitunna fala takdona bil qauli. Garwa-garwane Nabi itu dianjurkan kalau sedang ngomong sama ajnabiyah, ya, sama ajnabi, lelaki lain disunatno aja ngentek. Tak doa dari kata tunduk, jangan sopan. Ojo suarane lirik, ojo suarane sopan. Ya
Kena iso misal barang gak apa. Karena potensi zina akan kecil, potensi selingkuh juga akan kecil. Kalau perempuan yang cantik-cantik itu sombong, misalnya orang Robert, amit-amit, mesti ngarep diselingkuhi, paham dong? Ketemu wong luwanang sing mripate jelalatan, amit-amit lho sampean yang ngeluh sirahku. Jadi sebetulnya dalam dasar hukum Islam, perempuan terutama yang cantik itu diharamkan sopan sama seorang lelaki. Dan di zaman akhir PR wajib sopan, wajib menang. Apa mana yang ada multi level sekarang ini? Di mana kalau buat pakai anetro wajib menang. Itu berfitnah. Mesti teorinya itu nggak boleh sopan itu. Pala tak nana. Dan perlu dicatat, itu istrinya Nabi. Untuk yang lain harus lebih ekstrim, lebih ketat. Dan Allah tahu betul karena ya itu mergoti gawe, ngerti. Nak wong lanang itu senengnya wong itu sopan. Terusannya fayat sama allazi fi qalbi marokin. Kalau seorang perempuan itu bersikap sopan, mesti wong lanang pikirannya ngeres. Ini kumpul mesti tanya pangeran. Fayat sama allazi fi qalbi nawa. Mesti wong lanang pikirannya nawa ngeres. Wakul nakau lam ma'rufa, maka berkatalah yang ma'ruf. Itu ngendikan ulama, berkata yang tidak melahirkan syahwat, tidak melahirkan kenangan, dan tidak melahirkan tafsiran semacam-macam. Jadi ini kan tak sopan. Pak, kan apa? Kalau itu tidak bisa, wakor nabi buyutikunna. Misalnya gue terpaksa sopan raiso, ya menisan teman-teman ngomong wakor nano buyutikunna. Tapi sekali bersosialisasi, itu aturan mainnya pala takdurna biro. Tapi hukum-hukum Islam kayak begini itu sudah habis. Kau kena Islam kampus malah ono kesamaan gender, ono hak-hak wanita, ono wong lanang yang semimpin wedok ora dari diskriminasi, seruat. Ibu bawa hukum konti, soraro, asal usulnya, pokoknya ujung-ujung diskusinya demikian. Napa? Diskusinya napa? Kenapa perempuan tidak bisa jadi imam? Kalau lelaki bisa, itu kan diskriminatif. Ngomong itu jadi imam. Setengah-tengah imam itu satu makmumnya kan biye. Paham ya? Makmumnya kan. Kan ada solusi ini Gus. Misalnya imam itu ngene-ngene. Sakit yang pakai terlalu banyak potensi solusi. Gue soalnya tengah imam ini apa? Karena sambil tua tengah ngimami terus sampai kelahiran apa makmumnya wajib ngangkat imam ke imamnya apa? Orang-orang yang bicara kesamaan gender harus berpikir mereka akan lebih kesulitan menghadapi hukum andikan perempuan tak jadi imam. So, kalau sering diskusi yang cil, Pak Bah, apa memang tidak mungkin perempuan jadi imam sholat? Kalau menurut saya itu mungkin, itu kan hak wanita dan lelaki kan sama. Ya silahkan Anda bikin fotonya dulu yang spesifik tentang perempuan jadi imam sholat. Misalnya potensi haid di tengah jalan, potensi ngelarani kelahiran di tengah jalan. Ruwet juga Bapak, ya orang gawe pergi kok usul. Undang-undang tentang itu sahkan dulu, gawe dulu, draft atau gawe ini. Kira-kira sebenarnya pergi bentuk epi. Termasuk potensi cak nom-nom itu sujud ataupun delok awake barang itu pikir saya. Lah kok gampang. Enggak napa? Gampang terusane napa? Ternyata mereka ya yang ngomong kesamaan gender, tapi enggak mikir detail-detail. Napa? Misalnya tentang keamanan, perempuan boleh sama dengan lelaki, boleh keluar malam, boleh apa. Tapi sesekti-sektinya perempuan, tetap potensinya itu diperkosa, tidak merkosa. Itu juga harus dipertimbangkan. Sak top-top itu potensinya diperkosa, bukan merkosa. Kalau mereka menyamakan hak itu demi keamanan perempuan dengan perempuan dibiarkan liar, tentu potensinya nopo diperkosa. Enggak mungkin perempuan potensi nopo. Lo kalau sudah berbalik-balik begini cara berpikir kan ruwet. Kita sebagai ulama ngerti kon nanggapi kon jawab. Mungkin sing gawe aneh-aneh dene kon kangelan apa? Saya itu termasuk ulama yang paling enggak pernah jawab terhadap ide-ide begitu. Nah, ide itu jawab. Mbok munibet, mbok khurafat, mbok kafir, mbok menapa boten jawab.
yang bikin ide-ide aneh kan mereka. Ya silakan mereka yang bikin solusinya. Ngapain mereka yang aneh-aneh ini cuma mikir jawaban. Lah kok goblok bro ya tapi ya. Kulo ora goblok. Kulo ngalim mulai cilik diwarai wong alim anyar. Mengko ngalime kok terjemah kene maca budal wae iso. Paham ya? Jadi ini kita harus berpikir ya, tentang arsitek. Masalah kisah ini masalah visitasi ayam. Ini sih masalah ilmiah, ya, masalah sains, masalah pengetahuan. Allah menciptakan langit dan bumi itu visitasi nopo ayam. Ya rasa apa maknanya? Dari pakar-pakar rasa apa maknanya? Mereka kena maknanya 6 dino. 6 dino itu resikonya tinggi. Pemenang nak 6 dino dengan makna 1 hari 24 jam. Ketemu pakar-pakar, ketemu ilmuwan pusing. Mono Big Bang, mono jutaan tahun, pemenang gak ada discovery. Itu ada umurnya jutaan tahun. Dari proses Big Bang kemudian mengkristal jadi bumi, terus sisa-sisanya jadi magma yang terus bumi. Kabeh umurnya jutaan tahun. Pusing sampai nak ngerti sitasi ayam 6. Nah, ya, pemenang dengan makna 1 hari 24 jam. Tentu ilmuwan tidak akan terima konsep itu, tidak. Saya itu beberapa kali ditanya sama peneliti-peneliti, termasuk dari TV, kalau tanya, Pak, kenapa agama mengatakan bahwa langit dan bumi diciptakan 6 hari? Ya saya bilang, yang bilang 6 hari itu siapa? Setahu saya itu visitasi ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Yang ada visitasi apa? Ayam. Tidak ada kata 6 hari di Al-Quran. Loh ini pentingnya ngaji di hafal Quran. Istilah yaum di Quran itu tidak menjamin 1 hari 24. Misalnya ada ayat wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan yaum dalam bahasa Tuhan bisa saja maknanya 1000 tahun. Wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma tahun. Dan itu istilah orisinil Quran. Ternyata ada yaum yang satu yaum dihitung bentar. Itu kalau kamu maknani 1000 tahun dalam bahasa Arab, kalau idhofah itu tidak maknan bi'ainihi. Jadi tidak maknan bi'ainihi. Berarti ka'alfi sanatin koyok ribuan tahun. Jadi malah tadi bahasa itu tahun koyok ribuan tahun. Itu artinya bisa berjuta-juta tahun. Jadi kalau ini discovery itu dinosaurus musnah 2 juta tahun yang lalu, pusing ngomong santri dulu apa? Watak umurnya kan tua jutaan. Begitu juga ada istilah lagi, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfan. Bahwa proses naiknya malaikat menuju alam langit itu di 1 hari, di hari sing hitungan hari itu sama dengan khamsina alfa sana, sama dengan 50.000. Kalau ada ayat khamsina alfa sana artinya 50.000 tahun, berarti ayat tadi yang ke alfi sanatin bukan 1000 tahun tapi ribuan. Dan ribuan itu ditafsirkan di ayat khamsina al-fatana. Berarti ribuan tahun dengan batasan itu 50.000. Artinya tidak ada jaminan yaum itu 24 jam. Karena makna ini jelas lemah secara teori. Bagaimana mungkin langit dan bumi diciptakan 1 harinya 24 jam, zaman itu jam Yoromono. Lagi pula ukuran jam kan dari matahari terbit ke terbenam. Malah sering ini orang digawe. Mulane nak mikir, ampun nak sampeyan ana ulama sing waras sing gelem mikir paham gitu. Maksudnya syaratnya loro ulama ya waras ya gelem napa mikir. Lah nek gelem mikir, pokoke makna kula ngoten Gus. Jadi guru kula, gurune takoki ya makna kula pokoke ngoten anut guru. Iku gak gelem mikir. Tapi nak ditekir rapati juga ya ora mikir tambah ruwet. Makanya kalau kayak begitu-begitu itu udah usah. Mulane kanjeng Nabi kalau sedang matur tengah mriki, kanjeng Nabi nanti dawuh, aku itu bangga jadi nabi. Mergo sing roh dina Jumat iku wong Yahudi ku roh tapi kacek sedina, kliwaten. Wong Yahudi darani hari Setu napa hari Sabat niku hari Jumat. Diarani hari sucinya mereka. Jadi wong Yahudi kepingine ya dina Jumat.
Tapi untuk dino nopo sepe. Keluar dino. Dari kata Nabi, aku itu Nabi yang bejo. Yaitu roh dino Jumat. Terus sampean kan, roh dino Jumat kok bejo. Ambil berkemes tak nopo. Wah, orang itu teori ilmiahnya panjang. Jadi pun ada ilmu astronomi, ilmu falak. Falak yang detail adalah ngitung as-sawani wa sawalis wa rawabe. Kalau falak yang tidak detail itu hanya ngitung jam sama menit. Misalnya gerhana itu nanti jam 8 lebih 55 menit. Tapi kalau yang detail itu 55 menit, sekian detik, koma 0 sekian on, itu sekon, itu dihitung. Kalau yang nopo lah detail yang 0, sekian kon itu kalau kali berjuta-juta tahun itu bisa sampai berapa hari? Sampai berapa? Contoh yang paling mutakhir teng Al-Quran, Ashabul Kahfi itu kalau menurut hitungan samsiah niku hanya wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina, hanya 300. Tapi hitungan komariah wadadu bid'ah. Berarti versi samsiah itu 300 tahun. Nah versi komariah lebih 9. Itu permainan ilmu falak kelas tinggi. Ternyata setelah dihitung, karena rata-rata 1 tahun misalnya terpaut 12 hari sampai 13 hari. Itu kali 300 tahun itu ketemunya sekitar 9 tahun. Karena kalau dihitung tahun, misalnya kalau mungkin ini kan gak roh falak. Ya ilmu liane lah gak roh, tapi bodoh aja, jadi bodoh aja. Ya roh falak, ya roh peke, ya roh boy. Bagaimana cara digolek duit malah roh. Nah tawakal udah pinter. Orang melarat itu caranya tawakal udah pinter. Ada tawakal ilmu paling murah meriah, gak beruang bisa ngelakoni gampang. Kan sakit dihitung, meskipun kita ada ahli falak sakit dihitung. Bulan samsiah itu kan sering 28, tapi maksimal 31 ya kadang 31, tapi sering 28. Nah bulan komariah cepat selesai, karena sering 29, gak mungkin 31 itu tidak mungkin, 29 terus. Artinya untuk menyelesaikan 1 tahun lebih cepat. Biar gampang ada tanggalan umum telu siji, tanggalan bulan 4,3, rawit kasek orang dino. 9,2 sering, ono tambahan apa? Apa mana nak Ramadan tuh sering milih apa? 9,2. Paham? Kan bisa dibayangkan terpautnya tiap tahun. Tentu penyelesaian samsiah lebih lambat dibanding komariah. Nah, sebab itu terpautnya kalau per 300 tahun itu sampai 9. Sakit di logika. Nah sekarang kalau berjuta-juta tahun dari zaman penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah ngendikan, aku gawe langit bumi tak mulai dino Ahad. Tak akhiru saatin min yaumil Jumat. Ketika ini pengiran terhadis kudsi itu, akhiru saatin min yaumil Jumat. Wa kholaqtu Adam fi akhiri saatin min yaumil Jumat. Mulane manusia digawe ra sempurna, mergo pengiran ini kesusu. Mergo-mergone mentre. Jadi kalau cerita Anggrek Darmo, napa? Sing cerita tentang Prambanan. Terus itu orang juga ngoten niku. Mulane gawene rada awur-awuran mergo ketu. Jare ne wong Yahudi pangeran gawe langit bumi detail kesel. Napa? Kesel pangeran istirahat dina napa? Sabtu. Mulane Yahudi gawe dina Setu, dina prei istirahat. Mergo pangeran pasti kok capek. Lho Yahudi ono bener ngeten. Yang dinyatakan resmi oleh Quran itu gawe langit bumi ra visitasi ayam, berarti Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lalu kok ada hari 7 itu dikemanakan? Yang nomor? Yang 7. Paham ya? Nah kalau pulau itu bener Quran orang mungkin dino itu orang mungkin. Sing sitok itu bonus rapat itu. Ngeten kok jangan belum bisa ngerti ilmu falak ngeten. Masih bisa mikir. Kita ini kan hidup di Indonesia sama dengan di Mekah, sama-sama di geografis bumi yang diliwati Khatul Istiwa, sehingga kita punya misalnya malam 12 jam, siang 12 jam, sehingga kita secara normal tahu dino Jumat, ya tahu dino Sabtu. Coba Anda sekarang andaikan hidup di kutub utara atau kutub selatan,
Itu tahu-tahu misalnya satu hari kamu harus menghabiskan 14 jam siang toh, malamnya kadang 13 jam. Makanya definisi kalau satu hari 24 jam itu hanya bisa mudah dibuktikan di daerah yang dilewati betul istiwa. Tanyakan orang-orang di Inggris di barat, wah kadang kotor itu nanti 14 jam. Ini pentingnya itu mikir paham ya. Jadi teori nak sedino mesti 14 jam teori bodoh. Atau hanya berlaku di daerah tertentu, yaitu yang dilewati betul istiwa. Karena kita ini kebenaran sama Mekah. Maka Indonesia itu akhirnya Islamnya menolong yang berkepodo, kelewatan betul. Akhirnya kiblat kita ya nak madem ngulon ra usah koyo Abu Nawas. Cek madem ngulon ngetan apa? Maksudnya ngeten iki. Nanti suatu saat mungkin di era cucu saya ketika orang Islam modern, orang kafir yang modern, bodoh modernnya. Bumi itu kan bulat-bulat. Andai kan Mekah itu posisinya kayak Amerika. Amerika itu kan pas di bawah kita. Pas di bawah kita. Makanya terpautnya dengan Amerika total. Kalau misalnya di sini itu jam 9 malam, di sana jam 9 siang. Pokoknya total. Sampai pokoknya total. Kita dengan Amerika itu terpautnya apa? Total ekstrim. Kalau dengan Mekah kan 4 jam. Dengan Eropa misalnya Japan. Kalau dengan Amerika itu total. Lah kalau posisi itu total, misalnya Ka'bah itu tepat di bawah kita. Kowe iku madhep ngulon yo tok Ka'bah, madhep ngetan yo tok. Sebuah batas arah itu wajib ada. Itu kalau dalam posisi tidak lurus. Jadi misalnya sampean di bulat-bulat. Kalau posisi kamu separuh kan jelas mengarahnya harus ke sana. Tapi kalau pas tengah-tengah, misalnya pos tengah bawah sama pas tengah atas, kamu menuju lewat barat ya boleh, lewat timur ya apa? Boleh. Mulai sekarang jadi pertanyaan oleh ulama Islam seluruh dunia. Di Cina itu di provinsi Qingqing nopo-nopo itu wonten masjid sing kiblatnya membelakangi Ka'bah. Jadi pusing ulama-ulama. Andai kan itu posisinya kayak Amerika Indonesia mungkin bisa dinalar secara ilmu astronomi, ilmu falak. Tapi posisinya Cina tidak bisa, tetap harus ada arah. Lalu kalau nanti ceritanya Abu Nawas. Abu Nawas orang falak, gue tonggo profesor falak. Diceritani bumi bulat-bulat. Jadi kamu menuju kemana saja, aku mentok tahu-tahu kamu di tempat di mana kamu mulai berangkat. Jadi Abu Nawas misalnya melaku pokoknya terus mau ujung-ujung dia kayaknya pergi. Mergo bumi bulat. Dan suatu saat profesor falak itu kemalingan. Maling yang melayu morogetan. Aku dapat tolong kejarkan maling itu. Abu Nawas melayu morogola. Abu Nawas malingnya melayu kayak tapi kok melayu? Jarimu bumi bulat-bulat kok ayo ketemu. Jadi saya ingin nak bedak maling, orang perlu nak maling ulon, nak bedak melayu nopo. Mergo bumi nopo. Akhirnya ahli falak kurang ajar, guna ilmu tiga pelecehan. Tapi memang teorinya gitu. Kalau balik ke 6 hari. Andai kan kita tidak dalam posisi yang di khotul istiwa, lalu batasnya gimana? Jangan-jangan yang di kutub utara dan selatan, hitungan putaran per minggu itu tidak sampai betul? Nggak sampai 7 hari, nggak perlu sampai apa? Coba sekarang kalau dihitung jam, akumulasinya kan beda dengan kita. Kan sekarang banyak pertanyaan secara global di fikih-fikih internasional itu. Gimana hukumnya puasanya orang Eropa yang kadang sampai 14 jam. Tapi kadang-kadang malam petangan. Coba sampean bayangkan. Nah saya ini misalnya posone wong kutub, orang sering mau pentol mau ora buka tahun. Paham ya? Utawa ora usah potong, bumi terus ana ono kok. Sering ini. Mulane peke-peke sing dimulai min tulu istamsi ila grupi samsi. Saiki ning kutub ora tau ono tulus samsi. Bumi terus padahal foto ora wajib bumi misalnya. Ora wajib foto. Sekarang alhamdulillah kalau termasuk ulama yang ikut menjawab pertanyaan itu. Kalau sering tuker-tukeran jawaban itu gimana hukumnya puasanya daerah yang tidak ada tulus samsi. Itu cara menghitung gimana, dimulai dari jam berapa. Lah ngoten teori 6 hari itu bisa saja yang teori sudah final. Lah ngono dino setu iku ora tiga dino mulai dari kanjeng Nabi Yahudi kok lho setu ora dino. Berdasarkan dong, sing dino gitu apa? Enggak pernah paham ya. Wong dino luwiyan kok dinggo ngoten maksudnya.
Kok dianggap napa? Dino. Paham ya? Lalu sampean pas kanjeng Nabi ngendikan ngono ya ora paham ngenteni diterangno, repot wong awam ngenteni diterangno. Saking kanjeng Nabi itu, Nabi ne bangga, umat tidak bangga ora paham. Repot napa? Modho kanjeng Nabi seneng banget, aku ku Nabi seneng tenan. Mergo diparingi pangeran untuk dina Jumat. Wa adzal lan nasoro, Nasrani kesasar. Dinane keluar, wong Yahudi kesasar, dinane apa? Keluar. Itu menurut logika malah mungkin, apalagi kalau kamu ngitung detek, ngitung tadi kayak sawani, sawale, nanti ngitung macam ini, logikanya memang begitu. Lah sementara ada arah yang mudah dikenali karena kita kebetulan dengan Mekah sama-sama dilewati Khatul Istiwa, sehingga fikih yang dikarang di Mekah sama persis dengan fikih yang ada di kita. Misalnya ulama Mekah ngarang foto itu gimana? Mulai misalnya Minam Fajri Sodik sampai Gurubun Samsi. Ya kita enak ke Gurubun Samsi buka. Orang Mekah untuk bukanya Gurubun Samsi. Tapi bagaimana satu daerah di mana Gurubun Samsi itu sangat lambat. Ya, sampai sebayang misalnya sampai yang kutub utara atau selatan. Pas yang kutub selatan posisi matahari lagi di daerah kawasan utara. Atau yang kutub utara matahari lagi di posisi kawasan iso bobano, gue seringnya bangela, paham ya? Mengkatus teng Indonesia mawon tiang awam petani niteni, kadang panas ter, gotengnya pas gue kadang rodok melingkar nganan, kadang rodok melingkar. Wong pengiran malu dalam sejarah dunia mau pentelu, termasuk karena mermati ashabul kahfi, kabupaten mana sih teman-teman? Paham ya? Kalau begitu sekarang pertanyaannya, kalau satu hari sama dengan 24 jam, lalu hari mana dalam konteks kutub utara, kutub selatan? Karena tidak bisa pakai kriteria tarikh konvensional, yaitu mintu isamsi ila gurubin samsi. Karena di kutub utara selatan kadang tidak ada matahari sampai sekian bulan. Ya kalau matahari ada kutub, itu leleh kabeh. Baru kayak ono es itu berkobar kayak rajin liwati nopo matahari. Makanya dari pangeran sistem kiamat itu dimulai dari peredaran matahari. Itu masuk akal sekali. Wa idzal biharu sujirat wa idzal biharu fujirat. Itu ngendikane ulama-ulama itu ditebak kalau sistem matahari rusak ini. Wa idzal biharu fujirat, ketika lautan itu tumpah ruah. Kalau teori sekarang global warming kan mengatakan kalau pemanasan global kutub mencair, kalau kutub mencair daratan akan habis tenggelam oleh nopo? Lautan, karena jumlah air lebih banyak ketimbang jumlah daratan. Tapi kalau dalam teorinya Quran mengaku itu, jadi nanti sistem peredaran matahari itu tidak normal. Jadi kemarin matahari berdampalan untuk kutub utara, kutub selatan. Akhirnya es itu leleh. Setelah leleh sedanten, kata Al-Quran tingkat ketinggian matahari dikurangi drastis. Jika bumi terbakar, kalau sudah gitu masuk wa'idal biharusud. Jika terus terbakar, jadi prosesnya itu tumpah ruah dulu, fujirat. Fujirat itu dari kata takdir, waktu takdirat anda, rohilalah takdir. Jadi prosesnya fujirat dulu, melimpah ruah, yaitu kayak tsunami. Setelah itu matahari didekatkan, terus ada proses apa? Fujirat. Lah kalau melihat sistem matahari yang kayak begitu, berarti benar teori Kanjeng Nabi bahwa untuk mengatakan hari sampai 7 itu perlu dipertanyakan. Hari yang resmi menurut Quran ya namun visitasi apa? Berarti yang satu ini masalah. Ada yang hilang, paham ya? Terus ditambahi. Lalu kalau kecilnya nanti saya kira bingung. Seminggu dari wong dino, dari wong kuno di pitung dino maksudnya dia ora jelas. Mereka Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu 7 hari. Lah anak wong kuno darani seminggu itu wong dino ngenteni kok Ahad. Benar. Karena yang mitoni mayit itu nak tenggene daerah pulau prakteknya 6 dino, nak teng Tuban prakteknya 8. Uang baru kita yang alami sekarang saja versinya beda. Lah ulama fikih mengikuti standar yang dilewati Khatul Istiwa, termasuk kaifiyatul wuquf, termasuk kaifiyatul wuquf. Misalnya begini. Kesunatan wukuf di Arafah adalah seorang yang haji disunatkan al-jam'u bainal laili wan nahar. Ngukurnya gampang, mau ada betul istiwa.
Kalau masuk Arafah qabla ghurubi syamsi, kemudian diam di Arafah sampai Isya atau apa, berarti sudah al-jam'u bainal laili wan nahar. Karena masuknya berstatus nahar, nanti keluarnya berstatus malam. Gampang. Delala fikih kita itu sama dengan di Mekah. Jadi Kanjeng Nabi pas ngendikan disunatno jam'u bainal laili wan nahar, gampang sekali. Lah jajal misale sing krungu iku wong kutub utara dan kutub selatan. Ngenteni ora suwi, mau ngenteni dino suwi niku to lho. Paham ya? Lah untungnya Mekah itu dalam geografis yang dilewati Khatul Istiwa. Lah nak ngoten permasalahan yang ngitung hari 7 atau 6 itu masalah ilmiah yang serius karena melibatkan daerah-daerah yang tidak semudah itu penghitungannya. Kudu kan? Karena jenengan bodoh itu bejok, gak melok upah mikir. Ono wong muni dina pitung dina ya percaya, ono sing muni 6 dina kena percaya, penting gak tanggal nyaur utang wis pokoke percaya. Gampang dadi ora kuat, ora apa. Nah, kalau kula sebagai ulama di sini mikir bagian loro. Orang mesti gaji bagian apa? Saya berapa kitab sing tak baca. Kenapa hari itu 7 sementara Quran disitati apa? Wis kitab macam-macam, ono sing ngitung ala-alane, ono sing ngitung ala-ala. Orang sing ngitung tebak-tebakan asal ngomong kok itu jawab wong akeh. Kita harus milih di antara alasan-alasan paling rasional. Sekarang semenjak ada GPS itu yang position itu yang bisa dihitung itu geo untuk menghitung bumi. Itu sekarang saya lebih percaya karena kalau pakai teori GPS itu mudah sekali. Saya itu tidak ahli pakar tapi tahu pola-polanya tahu. Karena kalau dihitung itu jelas sekali posisi matahari, kemudian dihitung dengan ardul balas itu bisa tepat sekali. Makanya sekarang semenjak orang-orang pinter, navigasi pesawat itu berdasar posisi lintang, misalnya di sekian derajat. Makanya sekarang kalau ngerti posisi Ka'bah itu gampang sekali, yaitu nunggu yauma rasul kiblat. Jadi di mana posisi matahari tepat di atas Ka'bah. Misalnya baru kemarin, biasanya kalau di Indonesia yauma rasul kiblat itu rata-rata jam 24. Ya rata-rata jam 4 kan bisa ditebak itu nanti di tanggal tertentu ada di tanggal tertentu di menit tertentu detail itu posisi matahari tepat di atas Ka'bah dan saat itu orang membenarkan kiblat semua karena semua bayangan pasti mengarah Ka'bah. Itu bisa dihitung secara GPS dan orang dulu juga bisa ngitung pakai teori urdul balas itu. Makanya kita ini enak sekali kalau cari kiblat. Orang usah kayak mitos Kali Joko atau Sultan Agung. Duwe gua ning Asem sing arahe ning Ka'bah. Menara Masjid Demak itu miring melengkung. Wali Songo itu ora ora kalah. Akhire Kali Joko kon nyenteng Demak nganti Mekah. Oleh narik ke banter akhirnya miring. Terus wonten mitos Mbah Bolong. Tenggene pinggir Sunan Ampel ana makome Mbah Bolong mbok pitu apa jenenge Mbah napa? Mbah Bolong itu santri lugu senengane salat sunat. Nek Mustofa para men salat sunat. Dinya ada santri sing lagi sinau salat. Wong goblok amen salat. Salat itu mesti ditampa. Lah kok iso? Lah berarti mesti bener gak germadep bae. Itu wae padhe metan ya. Zaman dhisik itu kiblat itu masalah. Napa? Yang pertama ana Islam. Wong Mbah Bolong ku gak trimo jual tas tuwek kok terus lha kulo Ka'bah ketok. Lane digelari Mbah Bolong. Gone jual tas tembok nganti bolong dijono kancane iku lho Ka'bah. Aku wali rasa ngono ya kok. Artinya dulu menemukan kiblat itu macam pakai kasut begitu. Dulu prosesnya pakai apa? Sekarang enak. Nah di jalan kita tuh kaji-kaji si Raden Sinau ini kutu sajadah yang orang tua itu sono kepase itu selera rendah, mentang-mentang di duit itu mau mikir mentang-mentang apa? Itu kutu tobat itu no. Mari wong Islam bodoh ngoten niku masalah diteder. Tuku gampang tuh terus mikir orang tua itu sono kompase itu. Pak. Ngerusak Islam ya ngoten. Artinya ndekne ngono lah ora ngajak-ngajak Gus biasa mikir karo kula. Sebetulnya ada sarana itu geniku yauma rasul kiblat. Mana saniki paham ya? Visitasi ayam. Kalau saya ditanya peneliti, kenapa Quran hanya mengatakan langit bumi diciptakan 6 hari? Saya bilang tidak ada kata 6 hari. Yang ada di Quran visitasi ayam. Paham ya? Visitasi apa? Makanya kalau ikut menerjemah itu jarang saya menerjemah visitasi ayam itu 6 hari. Untuk netral 6 masa.
Nama tabuk piye karepe ra jelas. Kita menghindari kata 6 napa? Nah, 6 masa itu mbok 6 tahapan, mbok 6 masa. Kita termasuk orang yang menghindari terjemah 6 napa? Nah, antar wong pinter ra karepe. Nah, sampean kan wong pinter, roh yaumun artinya napa? Paham ya? Tadi sudah banyak perbandingan, ternyata banyak istilah yaum di Quran yang artinya ka'alfi napa? Juga ada ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina napa? Berarti ka'alfi sanate tidak 1000 tahun tapi ribuan tahun. Dan itu bisa artinya khamsina al-sana 50 itu. Wah, ada. Jadi ini pentingnya ngaji. Sampai bisa melogika itu. Sampai kait-kaitkan lagi dengan sistem perputaran matahari, rembulan terpaut berapa, dalam geobumi yang GPS-nya tinggi itu berapa, misalnya kalau Eropa berapa. Makanya bisa dihitung, kayak pakar-pakar gempa itu bisa dihitung. Eropa itu kemungkinan gempa itu tidak ada, kecil sekali karena dihitung. Patahan yang di sana itu jarang dilewati matahari, jadi buminya padat dekat. Antene ku tropis, buminya ya gerowong-gerowong. Berarti obat tidak gitu kok. Itu di logikanya lewat posisi matahari ini kondisi bumi bisa dilogika tingkat kekeroposannya dan kepadatannya. Saja ini apa sih teman-teman yang itu. Cuma santri orang robles, akhirnya kalah kakean, paham ya. Lalu kudu tobat, santri sing bodoh teman-teman. Mungkin sering ketemu pakar-pakar orang kita bodoh, mereka alhamdulillah orang bodoh teman-teman tadi paham. Lah santri ora tau mikir perlu GPS terus waket opo. Mereka biasa menjual tiket, orang tau mikir. Udah tobat, saatnya Quran. Quran itu ilmiah sekali. Makanya Quran bilang disitasi nopo ayam. Dan ayam di sini itu hitungannya kayak apa? Lalu ketika Nabi ternyata dino satu dino rakan. Berarti saja yang resmi tetap hanya 6. Nah, kenapa itu hilang? Ya logikanya tadi. Sampai bisa bayangkan hari Sabtu itu tetap di daerah yang kebetulan satu harinya 24 jam, siang 12, malam 12. Tapi kejadian itu tidak ada di kutub utara, kutub selatan. Mereka akan bilang itu bumi terus atau ini. Dan terus ironi nanti misalnya, begini dia. Dan terus nak pokok dia. Nah sekarang alhamdulillah itu sekarang ada panduan dari Rabitatul Alam Al-Islami, dari konvensi Islam seluruh dunia menjawab pertanyaan-pertanyaan fikih bagaimana puasanya orang kutub utara, kutub nomor. Dan saya meskipun muda termasuk yang ikut jawab. Ya akhirnya di sinau mas, tapi ono sukma ya sinau pada orang pinter cepat pinter, paham? Kan kalau orang takut ke mana nih opo, mau ngajak debat atau mana nih larang? Itu kalau mau ngomong, dia modal terjemah dia bantah-bantahan besi motor kita gundul, ya orang sambung. Kan gua berbicara bantah teman-teman, ilmu ini kode sih bantah-bantah. Saya kira bersih, tahan dulu. Orang paham ngajak apa? Keruwetan kenapa? Ya kata sini wow, bukan diskriminatif. Masa perempuan tidak boleh jadi imam diskriminatif gini-gini. Lah ya kamu bikin draft dulu, oke? Dulu teknisnya kayak apa? Kalau perempuan jadi imam, misalnya di tengah-tengah imami dia set atau ngelarani tinggal lahir, lalu formatnya terus piye? Apa syaratnya sing elek, mau jadi sing sujud ra usah didelok, apa sing ayu oleh kok imammu mek kowe dido salat ta ora. Iku pikir sik, Pak, bener. Ternyata ruwet ya, iku ruwet itu selesai. Ojo buju-buju kok sederhana ana ketamaan apa? Enak ngomong disimpul pelan-pelan. Abe agama jadi pikir kalau perempuan jadi imam itu potensi kegagalan makmum itu tinggi. Mergo wong itu ra sekedar batal salat mlayu bareng. Mergo isin, paham ya? Lah kok nak misalnya kejubratan sebagian kepel apa, pikir barang paham. Tapi pinter-pinter gue, pinter Nabi Muhammad. Jadi tingkat resikonya sih. Misalnya tengah-tengah sholat itu potensinya tidak sekedar dia batal karena perempuan itu memalu dia akan lari. Sudah lari meninggalkan bercak darah, nanti yang imami siapa di bagian ngerti? Mau nanti undang-undangnya perlu. Itu nak imamnya Mustafa mesti aman. Orang Arab apa? Jelas. Lah soal misalnya ngentot wah itu bodoh ini menengah aja. Wong cara pakai nak imamnya bodoh ini makmumnya tetap sah. Mesti bila bodoh ini tetap bang jujur. Wong kata imam di cerita pulau nah itu imam ini junub lagi.
tapi menegak itu tiba jadi perkara. Nggih kata, itu yang dulu. Kasus Najib bolak-balik. Kulo sareng kulo Najib selalu tak bengi mami beling sale ning omah. Ora tak umumno kedape. Karena kalau diumumkan terjadi kegaduhan apalagi sholat Jumat. Kulo Pak Kiai, kancane Kiai, sering kulo dijelaskan. Jumatan mau rasa kulo kabeh sareng Najib lali ra kabeh. Lah piye diumumno ojo terus mari gaduh. Mung jare pangeran ku nak arah roh besar. Padahal ngomong ora roh. Cangkemmu tak roh berarti gak sanggup. Kowe yang rugekno aku saiki napa? Roh. Akhirnya kalau pribadi ada dhuwur blok kok tak kandhani pisan. Ya saya kan harus diajar karena sekarang saya posisinya makanya dari kanca kula, fikih lucu Gus. Wong bodho dimaklumi terus anggere batal syarat roh. Jadi kula roh rugi atok ora roh batal batal. Itu kan sering ada kejadian, tapi kalau perempuan tidak bisa, perempuan dewasa pemalu, kalau ngimangi tentu dia akan lari. Kalau lari terburu-buru potensi vibrasi masjid tinggi, nanti ada masalah baru lagi. Imaman yang kena head hukumnya dia. Ya langsung digenteni piye, bukan imamnya ono head. Berarti formasinya ngene, makmum mundur, terus ono imam, makmum tinggal di mereka langsung posisi yang pengimaman, mereka mereka tak ingin hasil kena keruwetan. Jadi wong pinter-pinter sebule bodoh, sing pendapat ngono iku pinter tapi napa? Lah santri ra paham, diomong kesamaan gender ngeluh. Malah takut, mana nih gender kok. Kebetulan bolak-balik di DPR Rembang ini kasusnya. Kan banyak kiai yang jadi DPR dari P3 dari PKB. Nah, sing kok Golkar kadang kan alumni UGM bawa karena engkek nganggo bahasa sampok. Akhirnya sidang rasi berdebat. Angger sing nganggo bahasa engkek, sesuk wadine dia. Bareng diterangno, misale bahasa Islam artinya lho ngono ora wis ora aneh. Lah kadang-kadang kiai yo izin mergo amen ra paham izin. Suwe-suwe suatu saat males deh, sering nganggo istilah bahasa Arab. Gendenan sing alumni UGM apa? Bayai artinya nopo? Nah, gendenan akhirnya satu. Nah, kapan merumuskan masalah rakyat aman bakat gengsi? Jadi sing kita engkek nganggo bahasa Inggris ya ini ra paham. Suwe diwale nganggo bahasa Arab. Sing kono apa? Apa? Dan yang kerja itu di stop. Stop itu makna artinya apa sih terang? Ya ruwet. Nah, ngono mikir rakyat, mikir apa? Paham ya? Jadi masalah 6 hari itu masalah yang final. Sampai tidak usah bandingkan kenapa hari faktanya 7 hari. Mergo setu dino apa? Luwian. Itu secara ilmiah itu bulat. Apalagi setelah dihitung tadi apa? Yang posisi di kutub utara, kutub selatan yang tidak dilewati khotul nopo. Menurut terus lagi. Mangkana itu hayat dunia. Fala'alla katarikum ba'do ma yuha ilaika. Fala'alla kamno sira ya Muhammad kutarikun wong sing ninggal. Ba'do ma sebagiane perkara yuha kang sin wahya napa ma ilaika maring sira. Fala tuballighu mongko ora gelem nyampekno sira gum ing wong akeh iya ya ing ma yuha ilaika. Lisaha munihim krana le nyepelekno kufar bihi kelawan ma yuha ilaika. Wado ikonan iku dadi rupek bi sebab tahawunihim bihi atau bihi sebab ikilah tarku apa sodru apa bebek ditilawati oleh kelawan moco yang mayu fa'ilai ka'alih mengatasi kufar. Jangan-jangan mas bagian wahyu tidak kamu sampaikan karena kamu takut didustakan li'ad li'ayyakulu karena arah yang mengucap sopa kufar lawla unzila alaihi kanjur bahwa diturunkan alaihi ngatasi Muhammad sopa kanjur apa gedung auja teko ma'u serta Muhammad sopa malakun sopa malaikat yusod diurukan benerna sopa malaikat gue Muhammad kamat tarafna kaya oleh jaluk kita kaya oleh nuntut kita mbok Muhammad yang aku nabi mbok yo dikawal malaikat. Mereka proses ngoten nggih innama anta nadir innama anta sira Muhammad nadirun wong sing ngekeki peringatan fala alaika mongko ora ana wajib ngatasi sira ilal balagu kecuali nyampekno lal etyan ora kok mujudno to nekakno bima kan perkara iktara kang padha jaluk sapa kufar ku ing mak
Wallahu ala kulli syai'in wakil. Wallahu ta'ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara wakilun zat sing jaga zat ingkang lindungi. Hafizun zat ingkang lindungi ingkang jaga ingkang lindungi. Faizati mongko wal sapa wa ing kufar. Am yakuna tara am yakuna ebal yakuna ebal ayakuna bali ana teng ucap sapa kufar tawaru gawe-gawe sapa Muhammad ing Quran. Kul ngucap sira Muhammad aku mengko nekakno sapa kufar nekakno sira kabeh ayyuhal kufar di asri suwarin. Kelawan 10 pira-pira surat mesti kang sepadane Quran. Nah kowe nganggep Quran karangane Muhammad ya saingi aja muni ngarang tok ora iso napa nyanyi. Fil fasahati ing dalam kefasihan wal balaghati lan kesusastraan. Lan tingkat sastrane muhtaroya kang den gawe-gawe fa innaku mongko sakmene sira kabeh wa arabiyun iku wong Arab usaha utur fase-fase kabeh misli sepadane ingsun taat dawu nantang sapa kanjeng Nabi rumen kufar dia kelawan asri suwarin awalan ing dalam kawitane semabi surat mongko nantang kelan sak surat tok wasulan aja sira lum awanati korona nulung ala jadi kae ngatasé mengkono-kono asri suare. Man wong istatok tentang kuwasa sira kabeh min dulilah sang saliyana Allah iri tegese saliyana Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh iso dikira wong sing bener kabeh. Fi annahu ing dalam satemene Quran usira untuk gawe-gawe. Fa ilam yastajibu mongko lamun ora iso nyembadani sapa kufar laku maring sira kabeh. Man ing wong gak umurum kang ngajak sira kabeh ing man lim awanati korona bantu. Fa'lamu mongko ngerti sira kabeh kita gunil musyrikin annama unzila ang sineten turun apa Quran multar bisa hal nggoni billahi kelawan ilmu Allah taala wa la ta'ala ora ana Quran ku istiraan ku gawe-gawe ali ngatasé Muhammad mesti ora ciptaan Muhammad wa anne kelawan pokafatun wa annahu la ilaha ora ana pangeran kang wujud iku maujud ilahu kecuali Allah fahal antum mongko ana apa sira kabeh muslimun iku Islam kabeh Ba'da dihil hujjah di sawsi ikila hujjah al-qati'ati ikam pasti aslimu tegese nyerau sira kabeh utawa tasimo sira kabeh mante sapane wong yuri kana ngono sapa man yuri tungarno sapa man al-hayat dunya ing uripan dunya wa dina ta'ala perhiasane al-hayat dunya bi an asarra gambare arep yen ton dulurung sapa man alam sirki ngatasi kemusyrikan wakilan tidak ono ngene ya utawi ayat mangkana iku fil muraqin iku ning gone wong-wong sing ibadah riya maksudnya wong Islam tapi ibadah pamer nuwak bi mongko nuwun sapa ingsun ilahi maring wong akeh amal lan pira-pira ngamale wong akeh jaza amat tegese ngarep perkara amilu kang lakoni sapa ngakeh ing mampu enten kaapian kasut dapat ing kok dene sutaka wasilah rohi menasilah rohi tak walet piye ing dalem dunya di anwati gambaran itu jembarno sapa ingsun gumen wong akeh fitri tawun en rezekine wong akeh wong halene wong akeh sing riya kabeh dia di dunia iku lae kosuna ora sing uga sapa wong akeh ing kosuna ora sing kurang akeh sean babar pisan ulai kau sing kono-kono kabeh iku ala dina wong akeh sakang ora ana lalu kecil ulai kabeh akhirat ing akhirat apa ilang harus kecuali neraka wa habitalan dadi batal ibadah ibadah apa ma perkara sona kang padha nglakoni sapa ngakeh iku mafi ing dalem akhirat kala takon ora ganjaran mesti lalu ketiman warga itu naik dari ganjaran apa perkara kang ana sapa ngakeh ya malu naik padha nglakoni sapa ngakeh